sektor pangan ini memang merupakan sektor yang sudah tepat begitu ya menjadi prioritas pertama bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi pertanyaan saya adalah kalau kita highlight berkaitan dengan program makan siang bergizi gratis, ini kan cost-nya sangat besar Pak Fuad. Dianggarkan bahkan kalau menurut informasi yang kami terima 1 triliun setiap harinya harus dianggarkan untuk program ini. Ini kan berarti akan menambah beban APBN juga dan bahkan berpotensi untuk memperlebar hutang negara di tahun 2025 saja begitu. Misalnya kita lihat informasinya ada potensi menambah hutang sekitar 775 triliun rupiah. Pendapat Anda seperti apa? Kalau 775 triliun itu terus terang aja ada program nggak ada program gratis itu memang itu masalah. Karena begini, ada utang yang jatuh tempo. Selama ini kan utang yang jatuh tempo kita itu praktis kalau mau dihitung benar tidak ada yang dibayar dari uang dalam negeri. Dibayar utang ditutup dengan utang, utang ditutup dengan utang, bahkan bunganya pun sudah mulai dibayar dengan utang. Sudah agak lama itu berjalan begitu. Dan tahun depan aja ada 800 triliun yang jatuh tempo baru pokok utangnya apalagi bunganya belum dihitung. Bunganya yang tadi saya bilang 550, jadi bisa 1.350 triliun atau 45% dari pendapatan nasional, pendapatan negara kan. Jadi ruang fiskal memang tidak banyak. Jadi mau nggak mau itu 775 memang mesti harus diambil gitu kan. Tapi nanti ini kan apalagi ini kan tahun transisinya ya. Nah, soal makan siang gratis itu, yang penting tujuan makan siang gratis itu untuk menghilangkan stunting tercapai. Satu, bahwa itu kan sedang dipelajari sesuatu yang memang masih baru untuk Indonesia. Misalnya kalau anak-anak sekolah yang sekolahnya mampu, ya, kayak maaf saya ngomong tadi Al-Azhar gitu ya kan mampu, anak-anak sekolah-sekolah swasta ya, Kristen, Katolik dan sebagainya itu yang mampu kan tentunya tidak ada, itu kan dieliminasi itu banyak jumlah yang swasta seperti itu. Nah, kemudian ada juga perhitungan nanti kan pelan-pelan akan dimulai dari orang-orang tua, mulai sekolah yang membayar nanti bisa digotong royongin juga bisa. Itu kan akan dipelajari juga mungkin nanti keperluannya tidak sebesar itu tapi targetnya tetap harus tercapai. Misalnya ada sekolah di desa, sekolah di kota, orang tua murid itu didaya gunakan supaya bisa mencapai tujuannya makan siang gratis. Nanti sekaligus membangun gotong royong yang luar biasa itu besarnya dari orang tua itu. Udah orang tuanya yang menghimpun dana, menghimpun mengkoordinir untuk makan siang. Itu juga hal yang sesuatu yang targetnya ditentuin nanti pemerintah ini masih tetap sambil jalan kan tetap diusahain. Program begini kan tidak bisa seketika persis jalan, tapi dijalankan dengan target yang sama, metodenya itu nanti akan kurang-kurang. Saya yakin kalau diperhitungkan semua seperti ini dengan mengikut sertakan orang tua murid, ya itu akan bisa ditekan ongkos-ongkosnya itu. Terutama yang di kota-kota itu kan yang banyak yang sudah lumayan lah, artinya nggak begitu banyak, mungkin ditekankan di desa. Baik, program-program yang sudah dicanangkan oleh Prabowo Subianto ini sudah sesuai begitu ya kalau menurut Pak Fuad berkaitan dengan target utama pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di sisi lain kita tahu Pak Fuad ada beberapa tantangan ekonomi. Kita tahu di Indonesia sendiri pada saat ini daya beli masyarakat sedang turun, manufaktur sedang setengah mati. Kemudian dari luar juga ini kabarnya juga kurang baik begitu. Tensi geopolitik kurang baik, kemudian juga memberikan ketidakpastian terhadap kondisi energi dan juga harga-harga komoditas utama atau harga-harga acuan energi. Nah, kalau dilihat dari sejumlah tantangan ini yang bisa dikatakan kita tidak punya kontrol begitu terhadap sejumlah indikator atau situasi ini. Sebenarnya formulasi seperti apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto balik lagi supaya untuk mencapai level 8% di pertumbuhan ekonomi? Ya, pertumbuhan ekonomi ini kan memang sesuatu yang banyak faktor termasuk yang geopolitik sekarang lagi luar biasa di luar negeri. Ada upaya dari negara BRICS misalnya yang akan menyaingi dedolarisasi itu kan. Jadi dedolarisasi sedang dilakukan oleh kawanan BRICS supaya katanya kalau Amerika kok enak banget sih nyetak duit udah bisa dapat barang, kalau kita harus jual bahan baku dulu negara-negara lain. Amerika kan bisa cetak negaranya inflasinya kemana? Ya
ke negeri berkembang, negeri yang luar biasa semuanya di dunia ini menyerap inflasinya Amerika, duitnya jadikan cadangan mereka. Amerika cukup nyetak duit, kalau perlu di printing di komputer saja kan sudah bisa mendapatkan barang-barang dari luar negeri, karena semua orang matanya hijau kalau lihat dolar kan kata gitu. Nah ini kan sedang dunia mulai memberontak nih ke dunia barat khususnya di Amerika. Tapi memang itu satu perjuangan yang luar biasa. Karena Uni Eropa aja yang mau nyanyi US dollar masih tiarap, akhirnya ya kolab sendiri lah boleh dibilang nggak bisa. Tapi ini kan upaya-upaya dari BRIC luar biasa, mungkin juga berhasil. Nah, contoh satu itu yang mungkin baru ya. Nah, ini memang akan mempersulit, tapi kita tetap harus berupaya. Pangan itu harus bisa mandiri, energi bisa mandiri, dan potensi itu bisa. Kayak kita bayangin lah kayak negeri-negeri kayak China itu. China itu kan bisa semuanya harusnya itu, kan? Oh, dilakukan dengan baik oleh China. Ya bisa juga akhirnya, karena memang serius. Kita ini nggak serius. Hukum aja nggak serius. Narkoba, judi, penyelundupan, semuanya kok jalannya di Indonesia bebas saja, nggak ada apa-apa kayaknya itu. Karena apa? Ya itulah harus dibendung. Kalau itu dibendung semuanya itu tumbuh ekonomi Indonesia itu. Jadi faktor-faktor nah itu dia harus dicanangkan dengan kuat, karena itu dengan komandannya yang kuat ya saya rasa insya Allah akan bisa berjalan. Tapi komandannya kan memang harus kuat, komandannya harus benar-benar menakodai dengan sungguh-sungguh, dan saya kira Pak Prabowo adalah insya Allah menjadi orangnya yang bisa menakodai. Jika Baik. tidak menjadi raja-raja kecil itu menteri-menteri.